Halo, hari ini kita akan membahas menulis jurnal ilmiah untuk publikasi internasional bereputasi. Bersama saya, Nur Edi. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kendala di kita sebagai tim pengajar atau dosen atau peneliti di institusi pendidikan seperti universitas atau perguruan tinggi, maupun di lembaga-lembaga penelitian nasional yang terkendala dengan publikasi internasional. Untuk kenaikan pangkat hingga pada level jenjang tertinggi, pangkat akademik maksud saya, dalam hal ini adalah guru besar atau profesor, setiap pendidik atau peneliti disyaratkan untuk memiliki jurnal ilmiah bereputasi yang terbit pada jurnal-jurnal internasional. Nah, pada hari ini saya akan membahas dan mengenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana menulis jurnal ilmiah untuk publikasi internasional bereputasi. Saya Nur Edi, keseharian saya adalah pengajar dan peneliti di Universitas Tadulako di Departemen Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Bidang ilmu penelitian saya adalah Functional Diversity of Agricultural Microbes dan Plant Pathology, juga entomologi. Saya juga meneliti ekologi pada skala meneliti ekologi molekuler. Saya juga bekerja pada beberapa jurnal International Scopus dan Sinta sebagai editor dan reviewer. Ini adalah track record saya di bidang publikasi internasional. Terdapat 11 publikasi Scopus saya saat ini belum terupdate dengan H-index 4. Ini dari sisi jumlahnya, angka 4 itu tentu saja adalah angka yang belum terbilang besar, tetapi jika dilihat dari proses saya dari tahun 2015 akhir hingga tahun 2019, maka nilai 4 ini adalah angka yang cukup cepat untuk dicapai pada bidang penelitian untuk publikasi internasional. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mengenalkan apa itu jurnal internasional bereputasi, bagaimana tips menulis jurnal internasional bereputasi, dan bagaimana mengirim naskah atau manuskrip kita ke penerbit jurnal internasional bereputasi. Nah, kita masuk pada poin yang pertama sekarang adalah mengenal jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, ada kesalahpahaman kita bahwa jurnal internasional bereputasi tinggi itu hanyalah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Padahal tidak. Tidak semua jurnal bereputasi tinggi itu terindeks Scopus. Tetapi, sebagian besar indexing system yang mengindeks jurnal-jurnal bereputasi tinggi itu adalah Scopus. Nah, saya ingin mengenalkan ke Bapak Ibu apa saja istilah-istilah yang ada di dalam jurnal internasional bereputasi tinggi. Yang pertama adalah peer review, indexing system yang kedua, impact factor yang ketiga, publisher yang keempat, dan closed and open access journal. Baik, dalam proses peer review, ketika seorang peneliti atau penulis manuskrip ingin mengirim naskahnya ke sebuah penerbit, ada sebuah proses yang disebut dengan peer review, di mana di dalamnya terdiri atas beberapa orang yang bertindak untuk melakukan assessment terhadap naskah Bapak Ibu. Nah, assessment terhadap naskah Bapak Ibu itu disebut sebagai peer review. Dalam jurnal bereputasi biasanya terdiri atas 3 orang sesuai dengan bidang ilmu itu dan tidak harus berada dalam satu negara. Mereka biasanya berada dari negara berbeda dan sudah memiliki track record yang mumpuni pada bidang ilmu yang akan di-assess, terutama pada terkait dengan jurnal atau manuskrip yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, yang kedua, indexing system. Indexing system ini merefleksikan kualitas daripada jurnal itu, atau disebut juga sebagai lembaga-lembaga pengindeks. Ada Scopus, ada PubMed, ada Embasso, ada EBSCO, Google Scholar, dan banyak lagi. Nah, gambar-gambar pada slide ini menunjukkan jumlah atau sebagian besar lembaga-lembaga pengindeks publikasi internasional. Di Indonesia misalnya ada Garuda. Ini adalah salah satu lembaga pengindeks untuk jurnal-jurnal milik yang terakreditasi Sinta. Nah,
Kita masuk ke impact factor sekarang. Impact factor itu adalah ukuran seberapa kali, seberapa sering, seberapa banyak sebuah jurnal itu disitir dalam 2 tahun. Jadi misalnya kita ingin mengukur impact factor pada tahun 2020, maka dari 2018 ke 2019 akhir dihitung berapa jurnal yang terpublikasi pada jurnal itu. Nah, lalu kemudian dihitung juga berapa jurnal yang disitasi dalam 2 tahun itu. Jumlah jurnal yang terpublikasi dalam 2 tahun dibagi dengan jumlah sitasi selama 2 tahun itu, itulah impact factor. Pada halaman ini, saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu beberapa publisher jurnal dengan jumlah jurnal, apa lembaga pengindeksnya, dan berapa biaya publikasinya kalau dia bersifat open access. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat deretan nama jurnal. Elsevier memiliki jumlah jurnal terbanyak sebanyak 3.252 jurnal. Kemudian disusul Springer Verlag dan seterusnya. Ini adalah lembaga pengindeksnya. Ini adalah biaya yang harus kita keluarkan kalau kita ingin publikasi pada jurnal tersebut. Nah, ini adalah Simago, cara kita mencari jurnal bereputasi tinggi. Di bagian atas ini kita bisa memasukkan jenis bidang ilmu kita. Kita juga bisa memasukkan kategori subjeknya di sini, atau memilih negara tempat terbitnya di sini, atau all type, dan kita juga bisa memilih tahun kapan dia terakhir, mulai dari terbaru sampai ke terlama. Nah, nama-nama jurnal ini menunjukkan ranking jurnal dari nomor 1 ke seterusnya dengan H-indeksnya ini adalah SJR, ini adalah H-indeksnya. Q1 warna hijau ini menunjukkan apakah dia Q1, Q2, Q3 pada jurnal Scopus, pada pengelompokan jurnal Scopus. Lalu kemudian ini adalah negara tempat terbit jurnal tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyeleksi hanya akan memilih jurnal open access saja, artinya Bapak Ibu membayar jurnal tersebut untuk publikasi, maka centang warna merah ini yang saya kotak. Nah, yang tidak memiliki simbol gembok di samping nama jurnalnya ini adalah jurnal close access, sedangkan yang memiliki gembok pada sebelah nama jurnal ini adalah jurnal open access. Nah, berdasarkan klaster jurnal Scopus, terdapat 4 kategori, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 ini adalah top 25% teratas dari distribusi impact factor yang dimiliki jurnal-jurnal tersebut. Q2 adalah middle to high position dari distribusi impact factornya. Q3 adalah middle low position dari distribusi impact factornya, sedangkan Q4 adalah lowest position, bagian paling bawah 25% terbawah dari distribusi impact factor. Nah, bagaimana kita tahu jurnal itu baik sebagai tempat untuk publikasi manuskrip kita? Nah, tadi saya sudah jelaskan, kita bisa melihat apakah dia H-indeksnya di sini, kemudian dia berada pada key berapa. Sebagai contoh, saya memberikan informasi pada jurnal Plant Biotechnology Journal. Nah, pada poin 1 ini menunjukkan indeks SJR-nya. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik jurnalnya. Perlu diketahui untuk publikasi menuju guru besar, lektor kepala dan guru besar, Bapak Ibu disyaratkan dengan jurnal internasional Scopus atau setara dengan itu dengan H-index minimal 0,5. Maka ini yang kita perhatikan. Nah, pada poin 2 ini menunjukkan kesehatan jurnal. Tingkat publikasi dan citasinya itu meningkat secara linear. Dan kalau kita perhatikan ini warna hijau terus dari tahun 2005 hingga tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa jurnal ini stabil berada posisi Q1 dalam indeks Scopus. Nah, tidak hanya memusatkan perhatian kita pada jurnal itu Scopus Q1 sampai Q4, kita juga perlu mengecek apakah jurnal itu masih di Scopus atau apakah jurnal itu jurnal predator atau bukan. Maka
kita bisa mengeceknya apakah jurnal itu predator atau bukan pada list predatory of publisher, atau kita sebut juga dengan BILS list. Nah, Bapak Ibu cukup masuk ke dalam direktori ini, lalu kemudian lihat apakah jurnal yang Bapak tuju ada di dalam list ini. Kalau dia ada di sini berarti jurnal itu adalah jurnal predator. Nah, jangan coba-coba publikasi di jurnal predator. Ciri lain jurnal predator biasanya, kalau di jurnal bereputasi kita butuh waktu 3-6 bulan untuk menempuh proses review hingga publikasi. Kalau di jurnal predator biasanya sangat cepat. Biasanya Bapak Ibu kirim hari ini, tidak sampai seminggu sudah ada balasan bahwa jurnal Bapak Ibu diterima. Nah, harus hati-hati dengan jurnal predator. Yang kedua sekarang, kita masuk pada tips menulis. Nah, sebelum kita masuk ke inti apa struktur isi jurnal ilmiah bereputasi tinggi, Bapak Ibu butuh mengetahui beberapa hal yang mempengaruhi psikologi emosional Bapak Ibu dalam menulis. Nah, yang pertama, sebelum kita bisa menulis dengan baik, tentunya kita butuh informasi yang banyak ke kita. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi itu? Yang pertama, teruslah memiliki update informasi pada bidang ilmu yang Bapak Ibu miliki. Apa yang terbaru misalnya di bidang fisiologi tanaman, pada bidang genetika, pada bidang nutrisi, pada bidang molekuler, dan seterusnya. Atau secara prinsipil, apa yang terbaru pada bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni, entah Bapak Ibu di bidang sains, atau di bidang sosial, humaniora, atau di bidang ekonomi. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sendiri. Bagaimana mungkin kita menulis sebuah informasi terbaru kalau kita tidak terupdate dengan informasi terbaru itu? Nah, bagaimana cara mengupdate keilmuan kita? Ada dua cara yang sering saya sampaikan kepada para peneliti dan penulis jurnal. Bapak Ibu harus rajin ikut seminar. Nah, tentu saja itu bayar. Dulu di zaman pandemi COVID-19, sebelum COVID-19 ini mewabah, kita harus mengeluarkan banyak untuk mengikuti seminar, presentasi, apalagi jika itu konferensi internasional yang berada di negara lain. Kita menghabiskan uang hingga puluhan juta untuk mengikuti konferensi itu. Nah, sekarang kondisi itu lebih mudah. Kita bisa mengikuti webinar atau mengikuti konferensi internasional melalui online system sekarang ini. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada yang cara yang Bapak bisa baca kapan saja Bapak Ibu punya waktu, yaitu berlangganan jurnal online. Sebagai contoh, pada slide ini saya tunjukkan saya berlangganan Nature Scientific Report dan PNAS atau Proceeding of the National Academy of Sciences. Nah, saya subscribe email saya ke dalam jurnal ini, lalu setiap mereka punya informasi terbaru dikirim ke email saya. Dengan begitu saya bisa memperoleh informasi gratis setiap saat secara berkala. Nah, tips yang kedua sebelum Bapak Ibu publikasi, ramulah riset yang well recognized internationally. Jadi, jangan selalu berpikir bahwa riset saya ini sudah bagus. Ilmu sangat statis berkembang. Hari ini ada yang terbaru, hari ini ada metode baru. Metode yang sebelumnya sering kita pakai, hari ini mendapat update. Nah, kita butuh mengupdate informasi yang diakui secara internasional, terutama berkaitan dengan metode. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana akademi atmosfer peneliti dunia yang sering publikasi internasional, cobalah menawarkan diri untuk berkolaborasi dengan mereka. Mana tahu Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjadi partner mereka atau co-author mereka. Lalu dari situ kita bisa belajar bagaimana mereka mendesain sebuah riset untuk menjadi publikasi yang bagus. Nah, yang selanjutnya adalah pilih keunikan, kekhasan pada riset Bapak Ibu yang akan dipublikasi secara internasional nanti. Apa itu? Sebagai contoh, di negara tropis kita punya banyak sekali keunikan. Nah, ini menjadi salah satu peluang untuk kita mempublikasi hal yang beda. Nah, ingat, novelty itu tidak terkait dengan sesuatu yang baru yang ditemukan. Novelty juga bisa menunjukkan sesuatu yang unik, yang bisa saja sudah ditemukan pada zaman sebelumnya, dan hari ini kita temukan kembali dengan cara menyajikan
yang berbeda. Itu adalah novelty. Nah, yang selanjutnya, gunakan metode yang terstandar internasional. Jangan selalu menggunakan metode yang tidak memiliki sumber referensi yang valid. Karena setiap reviewer akan bertanya, metode ini mengacu pada sumber metode yang mana? Beri sitasi. Nah, kalau sitasi kita selalu merujuk pada jurnal atau tulisan, apalagi buku zaman dulu, maka reviewer tidak akan tertarik untuk memeriksa tulisan Bapak Ibu. Jadi, poin utamanya selalu mengacu pada jurnal yang memberikan informasi metode terperbaharui dan valid secara internasional. Yang selanjutnya adalah sajikan hasil yang unik dan menarik. Jadi, jangan coba-coba menyajikan gambar blur, menyajikan gambar yang tidak bagus atau hasil ala kadarnya. Nah, tips yang ketiga, kita juga butuh dekat dengan beberapa tools. Yang pertama adalah berusahalah familiar dengan laptop. Kalau kita tidak dekat dengan laptop, maka kita tidak mungkin bisa punya emosional untuk terus tertarik menulis. Nah, hal yang penting juga dimiliki oleh seorang peneliti yang ingin publikasi hasil risetnya adalah kamera. Tidak harus kamera mahal, boleh dari handphone, tetapi harus dipastikan bahwa kualitas foto yang dihasilkan minimal resolusinya 300 dpi. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu adalah memiliki koneksi internet di ruang kerja Bapak Ibu. Karena kita biasanya menulis menggunakan reference manager. Itu akan saya bahas kemudian. Tips keempat adalah carilah literatur sebagai rujukan atau referensi yang Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan search engine reference. Biasanya saya menggunakan Google Scholar seperti yang tampil pada slide ini. Saya selalu membatasi umur referensi yang saya pakai adalah publikasi 5 tahun terakhir. Caranya pada custom rank ini saya atur 2015 sampai 2020 saja, maka saya hanya akan menyitir jurnal yang terbit pada tahun tersebut. Yang terakhir, gunakanlah reference manager. Nah, ini adalah alat atau tools yang membantu kita untuk menyitir dan merapikan publikasi bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis rapi berdasarkan bibliografi yang diatur atau ditentukan oleh jurnal itu. Nah, biasanya orang menggunakan Mendeley atau Zotero yang gratis. Banyak yang berbayar. Nah, ada juga tips yang lain, yang tadi belum yang terakhir, yaitu bookmark dan note. Saya selalu mencatat informasi penting yang saya dapat. Jadi seketika kadang kita punya ide. Oh, saya mau menulis ini. Oh, saya punya ide ini. Langsung catat itu. Siapkan folder tertentu di laptop atau di mobile phone Bapak Ibu. Hanya untuk menyimpan informasi itu. Karena besok bisa saja informasi itu akan hilang. Jadi selagi ingat, catat dia. Itu bisa tentang ide, judul, substansi, kalimat, cara menyampaikan sesuatu dalam bahasa tulis pada pendahuluan, hasil, dan lain-lain. Kalau punya informasi itu langsung terbesit di pikiran Bapak Ibu, langsung catat. Karena pada saat kita akan butuhkan nanti untuk digunakan, kita sudah punya direktori-direktori itu. Nah, tips utama adalah mulailah menulis. Seorang kolega bertanya ke saya, Pak Edi, apa jurnal yang bagus? Artikel apa yang bagus? Saya jawab, artikel yang bagus Bapak Ibu adalah artikel yang ditulis, bukan yang dihayalkan. Nah, artikel yang paling bagus juga adalah artikel yang dikirim ke penerbit jurnal, bukan yang disimpan terus-menerus di dalam laptop Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke tips utama menulis jurnal sekarang. Yang pertama adalah judul. Ini sangat esensial. Banyak di kita belum bisa membedakan apa itu judul untuk proposal, baik itu proposal riset maupun proposal untuk hibah riset, dengan judul publikasi penelitian. Ini totally berbeda. Kalau di judul proposal Bapak Ibu belum tahu apa hasilnya, maka judul proposal sering ditulis analisis X untuk mengkaji Y. Analisis keanekaragaman X di Y. Analisis B terhadap C. Analisis
uji kemampuan X, Y, Z pada D. Kita sering mengkaji itu. Nah, kita belum tahu apa hasilnya. Uji, analisis, pengaruh X terhadap Y, dan seterusnya. Itu adalah judul proposal. Jangan pernah menulis judul seperti itu untuk menulis judul publikasi. Coba kita perhatikan judul publikasi pada jurnal-jurnal internasional papan atas. Tentu saja terindeks Scopus. Ini pada slide ini saya tunjukkan Nature Plants. Adakah judul ini menulis tentang pengaruh X terhadap Y? Tidak ada sama sekali. Bahkan dia tidak menuliskan secara spesifik nama Latin sebuah organisme yang diteliti secara lengkap. Di judul ini juga tidak menuliskan nama lokasi, tidak menuliskan nama daerah, nama tempat, kecuali data yang disajikan itu sangat spesifik terkait dengan negara atau pulau atau lokasi yang khas. Misalnya, perubahan tata guna lahan Pulau Sulawesi dalam 20 tahun terakhir. Itu fine, tidak ada masalah. Tapi coba kita lihat judul yang pertama, Accelerated Relaxation Photoprotection Impairs Biomass Accumulation in Arabidopsis. Judulnya sangat simpel dan langsung menyajikan substansi hasil temuan risetnya. Nah, ini poin utama judul. Langsung sajikan apa substansi hasil riset Bapak Ibu. Ini judul publikasi terbaru kami pada jurnal Scopus Q1 pada Frontiers in Plant Science. In differences in root nitrogen uptake between tropical lowland rainforest and oil palm plantation. Perbedaan uptake nitrogen pada akar antara perkebunan sawit dan hutan hujan tropis. Langsung menohok ke hasilnya. Ini juga hasil publikasi kami terbaru, insidensi dan keparahan penyakit busuk yang disebabkan oleh Ganoderma pada tropical land use berbeda dan virulensinya pada sawit. Nah, langsung menyajikan hasil. Bukan survei pada perkebunan sawit dan hutan hujan tropis tentang penyakit tanaman. Itu belum menyajikan hasil. Itu baru menyajikan informasi yang sangat flat. Jangan buat judul seperti itu. Ini judul publikasi kami di Nature Scientific Report. Q1, high indeksnya sangat tinggi. Coba perhatikan. Intensive tropical land use massively shifts soil fungal communities. Langsung merujuk pada poin hasil temuan. Jadi, perubahan hutan atau tata guna tropis, lahan tropis secara intensif, secara masif merubah komunitas jamur tanah. Ini juga publikasi kami di jurnal Scopus Q1, Change in Trophic Groups of Protists with Conversion of Rainforest into Rubber and Oil Palm Plantation. Langsung merujuk pada hasilnya. Ini juga publikasi kami di Scopus Q1 pada jurnal PLOS ONE, Degradation of Root Community Traits as Indicator for Transformation of Tropical Lowland Rainforest into Oil Palm and Rubber Plantation. Nah, ini adalah contoh-contoh judul yang kami sajikan sesimpel mungkin yang langsung menyajikan hasil. Bapak Ibu bisa melihat publikasi saya ini pada Google Scholar saya. Hindari judul seperti ini Bapak Ibu. Pengaruh X terhadap Y. Identifikasi dan distribusi X di daerah Y. Efektivitas perlakuan X pada daerah Y. Pengaruh X terhadap lama penyimpanan Y terhadap Z. Nah, judul-judul seperti ini tidak menunjukkan hasil dari penelitian itu. Ini adalah judul proposal, ini bukan judul publikasi. Jadi kembali lagi saya ingatkan ke Bapak Ibu, bedakan antara judul proposal dengan judul publikasi. Kenapa judul ini sangat substantif? Judul adalah hal pertama yang dilihat oleh seorang editor. Nah, untuk menyentak emosional seorang editor dan reviewer untuk tertarik ke tulisan kita, tentu saja kita butuh menyajikan judul yang menarik. Saya beri contoh judul umum lagi.
Kita tentu saja tidak akan tertarik kalau judulnya seperti ini. Kebakaran di desa X pada bulan Januari hingga Desember. Atau kebakaran hutan di provinsi X selama tahun 2020. Itu judul yang sangat umum. Bapak Ibu bisa menemukan informasi seperti itu di mana saja, di internet, di surat kabar, di majalah, di buku. Tapi kalau judulnya dirubah seperti ini. Pemicu terbesar kebakaran di provinsi X adalah perusahaan yang membakar hutan secara sengaja. Itu langsung merujuk ke hasil. Judulnya agak panjang, bisa diperpendek, tetapi dia langsung mengattract emosional pembaca untuk cari tahu perusahaan apa itu? Siapa yang membakar dia? Apa motivasi dia membakar? Karena judul itu sudah mengattract, memancing emosional kita untuk cari tahu informasi secara lebih mendalam yang ada di dalamnya. Nah, itulah substansi kenapa judul itu penting. Kita masuk poin kedua tentang isi publikasi, yaitu abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan dari seluruh totalitas tulisan Bapak Ibu dalam sebuah jurnal. Biasanya 100 sampai 250 kata saja. Nah, ada jurnal yang memiliki abstrak atau ringkasan terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, perlu diketahui, banyak orang menyepelekan abstrak ini. Dia menulis abstrak ala kadarnya, ambil sepenggal dari pendahuluan, tempel ke atas. Ambil sepenggal dari informasi, metode, tempel ke atas. Ambil sepenggal informasi utama dari hasil, tempel ke atas. Lalu taruh kesimpulan. Itu abstrak yang tidak menarik. Jangan copy-paste dari pendahuluan, metode, hasil Bapak Ibu. Tulis kembali dengan bahasa yang lugas, tentu saja mengacu pada author guidelines pada jurnal tersebut. Lalu kemudian beritakan dia secara simpel dan enak didengar. Itulah abstrak. Bukan memotong dari pendahuluan, mengcopy dari metode, mengcopy dari hasil, lalu dipindahkan menjadi tulisan abstrak. Tidak boleh seperti itu. Nah, isinya adalah apa informasi yang baru, apa validitas metode secara internasional dan diakui yang Bapak Ibu gunakan, apa hasil yang Bapak Ibu teliti, apa yang informasi yang baru, apa implikasi hasil itu, dan apa yang Bapak simpulkan dari hasil penelitian itu. Nah, saya tadi sudah menyampaikan di awal, ada dua tipe ringkasan, ada ringkasan terstruktur dan ada ringkasan tidak terstruktur. Tapi secara umum, jurnal-jurnal bereputasi bagus itu menggunakan ringkasan terstruktur. Bapak Ibu bisa melihat contoh dua jenis ringkasan tersebut pada slide ini. Kita masuk ke bagian pendahuluan sekarang. Nah, pendahuluan itu ingin menyajikan informasi yang diperlukan pembaca. Nah, tentu saja pendahuluan memiliki properti. Apa itu? Yang pertama, dia singkat, tidak bertele-tele. Yang kedua, jelas, mudah dibaca, mudah dimengerti. Yang ketiga, seimbang topik-topik yang dikajikan, tidak ada yang overlap, tidak ada yang lebay. Dan yang paling utama, dia selalu fokus pada apa yang sedang ingin kita sampaikan terkait dengan hasil penelitian kita. Nah, struktur isi pendahuluan itu tadi adalah propertinya, sekarang strukturnya. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, meringkas penelitian sebelumnya. Di sini juga kita menguatkan informasi apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain, penelitian sebelumnya. Yang ketiga, apa motivasi penelitian ini? Yang keempat adalah perkenalkan penelitian Bapak Ibu sendiri. Nah, saya akan langsung memberi contoh membuat latar belakang. Latar belakang yang baik itu adalah latar belakang yang umum, tapi spesifik, tapi unik, tapi tidak umum ditemukan di mana saja dan punya kekhasan. Saya akan memberikan contoh nanti pendahuluan di paragraf pertama yang sangat membosankan. Dan tulisan seperti ini jangan pernah Bapak Ibu lakukan karena ini akan membuat boring para editor dan reviewer. Nah, bagian pertama pendahuluan itu adalah latar belakang. Apa itu latar belakang? Sesuatu yang sangat umum tetapi spesifik tentang kajian Bapak Ibu, dan triknya di paragraf pertama ini
sentak emosional editor dan reviewer untuk tertarik membaca seterusnya jurnal ini. Coba perhatikan di latar belakang jurnal kami yang terbit di Nature Plants ini. Kalimat utamanya, tropical rainforests are the planets. Tropical rainforests are the planets, most species rich biomes. Jadi informasi umum bahwa tropical rainforest itu adalah area-area yang memiliki kekayaan biomasa sangat tinggi. Itu informasi umum, tetapi itu adalah data. Maka karena dia informasi umum yang bersifat data, maka kita perlu memberikan dia sitasi. Kebanyakan penulis sangat pelit memberi sitasi pada bagian pendahuluan. Semakin kaya sitasi pada bagian pendahuluan, maka semakin tinggi grade Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa seberapa kualitas Bapak Ibu memahami objek riset dan menyajikan tulisan sesuai dengan objek riset yang Bapak sedang sampaikan. Nah, itulah pentingnya kaya sitasi. Pada kalimat kedua, saya lanjutkan. In the past 2 decades, tropical rainforests in many parts of the world have been rapidly converted to monospecific plantation. Kalimat kedua dalam paragraf ini mulai mengattract emosional penulis. Kita menyajikan informasi yang unik. Baru dalam 2 dekade terakhir ini terjadi kerusakan massal di hutan hujan tropis di belahan dunia. Saya masuk lagi ke kalimat ketiga. Sebagai hasilnya, as a result, deforestation and human land use have irretrievably destroyed large areas of unique rainforest and enforce biodiversity laws. Nah, pada kalimat ketiga ini saya masuk lagi semakin spesifik bahwa deforestasi dan perubahan tata guna lahan karena aktivitas manusia ini merubah area yang luas itu, merubah keunikan rainforest itu, lalu pada akhirnya menghilangkan keanekaragaman hayati. Lalu kemudian coba perhatikan, angka-angka di atas kalimat ini menunjukkan sitasi. Nah, kami sangat tidak pelit memberikan sitasi dalam setiap kalimatnya, apalagi jika kalimat itu sangat spesifik. Ingat, data tidak selalu berbentuk angka, informasi tertulis juga data. Jika Bapak Ibu menyanyikan informasi spesifik dalam sebuah pendahuluan, maka Bapak Ibu wajib menyertakan sumber data informasi tersebut. Ini adalah latar belakang dalam sebuah pendahuluan. Bagian kedua, kita meringkas penelitian sebelumnya. Nah, apa poin utama di sini? Poin utamanya adalah, apa perbedaan penelitian ini yang Bapak Ibu tulis ini dengan penelitian yang sudah dipublikasi sebelumnya? Apa perbedaannya? Nah, pada kalimat terakhir di paragraf pertama ini, kami sudah menyentak emosional editor dan reviewer untuk menyajikan pembeda hasil riset kami yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan riset yang sedang kami sajikan ini. Perhatikan kalimat yang saya garis merah pada slide ini. However, the consequences of rainforest transformation into agricultural land for soil fungal diversity and ecological functions of these fungi are not well understood. Nah, banyak peneliti yang belum paham dan belum mampu menyajikan hasil secara komprehensif tentang konsekuensi transformasi hutan hujan tropis ini menjadi perkebunan atau monospecific plantations terhadap keanekaragaman jamur-jamur tanah atau cendawan tanah. Nah, inilah peringkasan penelitian yang menunjukkan ini loh, kami menyajikan informasi berbeda dan unik. Itu poin kedua dalam pendahuluan. Poin ketiga dalam pendahuluan adalah motivasi penelitian. Nah, lanjutan dari kalimat yang saya garis merah tadi itu saya kotak pada slide ini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. To better understand the consequence of forest conversion for the taxonomic and functional composition of soil fungi, studies across different landscapes and in relation to land use system and plant diversity laws are required. Such approaches are urgently needed for recommendation for sustainable land use. Ini adalah motivasi untuk mengerti lebih baik, untuk memahami lebih terstruktur, untuk memahami lebih komprehensif tentang pengaruh perubahan
hutan tropis menjadi monospecific plantation, dibutuhkan A, B, C, D. Oleh karena itu, urgen dibutuhkan pendekatan yang lain dan urgen dibutuhkan rekomendasi untuk sustainability dari land use. Ini adalah motivasi riset itu. Jadi, hindari menyajikan motivasi riset untuk mengetahui. Itu tidak terukur. Setelah tahu apa? Nah, untuk mengevaluasi, untuk menentukan, untuk memberi rekomendasi akhir. Itu adalah tujuan yang punya bobot bagus. Nah, yang terakhir pada bagian pendahuluan adalah perkenalkan penelitian Anda sendiri. Nah, di sini, here we investigated bla 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 bla. Dari sini, di paragraf ini kami menyajikan apa yang kami lakukan, apa implikasi dari perlakuan riset kami, apa temuan kami yang fundamental, apa implikasi dari temuan fundamental itu, apa rekomendasi dari hasil penelitian kami. Nah, itu penting disajikan, Bapak Ibu. Ini berada pada paragraf terakhir dalam pendahuluan. Hindari pendahuluan seperti ini. Saya sering sekali menerima tulisan seperti ini pada jurnal yang saya review. Jika saya menerima jurnal seperti ini, kami tolak. Kenapa? Tulisan ini ada banyak sekali ditemukan di mana-mana. Dan kalau kami cek plagiat dari tulisan seperti ini, sudah pasti dia berada pada level 50% kemiripan. Coba perhatikan. Tanaman padi merupakan sumber bahan pangan yang sangat penting perannya bagi umat manusia. Tulisan ini sangat membosankan. Tulisan ini Bapak Ibu bisa temukan di mana-mana. Bahkan di sebuah blog-blog yang tidak kredibel, Bapak Ibu bisa menemukan tulisan seperti ini. Hindari menulis pendahuluan terlalu umum dan terlalu sering kita baca seperti ini. Ini membosankan. Nah, hindari pendahuluan. Dengan demikian, Bapak Ibu, poinnya adalah hindari pendahuluan terlalu umum, hindari penulisan pendahuluan yang miskin pustaka, hindari pendahuluan yang berusaha menyebutkan bahwa tulisan saya bagus dengan menyalahkan orang lain. Misalnya, pupuk hayati sangat baik digunakan karena pupuk ini salah tulis, pupuk anorganik dapat merusak lingkungan. Jangan salahkan orang lain untuk bilang bahwa Bapak Ibu bagus. Cukup fokus pada Bapak yang Bapak Ibu ingin sajikan. Nah, poin lain dalam menulis pendahuluan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hentak emosional pembaca, dalam hal ini editor dan reviewer, di awal kalimat Bapak Ibu. Dalam hal ini, saya tulis di sini, for the last decade, there have been limited reports in Indonesia evaluating the root rot disease severity due to land use change at the scale landscape in Indonesia. Ini novelty. Saya bilang dalam beberapa dekade terakhir tidak ada laporan atau sangat terbatas laporan yang menyajikan informasi tentang penyakit busuk akar pada skala landscape pada tanaman di land use berbeda. Nah, tentu saja informasi ini dibutuhkan oleh otorita pengguna data itu dalam hal meramu kebijakan publik. Siapa mereka? Departemen Pertanian, Karantina Tanaman, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Penelitian Pertanian. Semua butuh informasi itu, tapi data ini tidak terupdate. Ini trik. Ini cara menyajikan informasi menarik di awal paragraf untuk menghentak emosional editor dan reviewer sehingga mereka tertarik untuk membaca tulisan kita. Tentu saja, saya ingatkan kembali, pendahuluan harus kaya pustaka karena dalam tulisan ilmiah berupa jurnal tidak ada tinjauan pustaka. Maka pendahuluan dan pembahasan Bapak Ibu harus kaya pustaka. Jangan copy-paste, jangan pernah merujuk pada jurnal orang lain dengan cara disalin lalu ditempel ke jurnal Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang yang masih berpikir untuk mengakal-akali. Saya pernah dengar informasi, oh bisa, di-copy dulu, ditempel ke Google Translate, ditempel ke Note, ditempel ke text editor, lalu kemudian dikembalikan. Tidak terdeteksi oleh pelacak similarity. Tidak mungkin Bapak Ibu. Software ini dikembangkan oleh para ahli, engineer terkemuka. Mereka mengupdate kebaruan software ini secara berkala setiap periode tertentu. Dan yang paling penting adalah
Kenapa kita harus mencuri tulisan orang lain? Ingat, perbuatan itu sangat tidak bermartabat. Berpikir, menulis itu adalah kegiatan berpikir dan menyajikan tulisan ke dalam naskah. Sementara menyalin itu bukan tindakan berpikir, tetapi dia tidak butuh nalar sama sekali. Dia hanya butuh telunjuk dan jari tengah dan mata. Melihat, copy dengan klik kanan pada mouse, lalu kemudian paste dengan klik kiri pada mouse lagi pada naskah Bapak Ibu. Jangan lakukan ini, karena pasti akan terdeteksi dan pasti ditolak. Ini adalah contoh plagiarism check yang saya lakukan pada beberapa naskah tulisan monograf, misalnya tesis dan skripsi mahasiswa saya. Nah, bagaimana bisa kita mengecek apakah tulisan kita ini bebas dari duplikasi? Bapak Ibu bisa menggunakan tools-tools yang tersedia online secara gratis ini dan tools-tools yang tersedia secara premium. Nah, bagaimana menghindari plagiat? Jangan pernah copy paste, tulis dengan kalimat sendiri. Sitir, jangan mengambil atau memodifikasi tulisan orang lain. Jangan mengambil data orang lain. Kalau perlu mengambil gambar orang lain, mintalah izin dengan cara mencantumkan sumbernya. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu metode. Metode ini adalah deskripsi dan justifikasi desain eksperimental. Dia harus bersifat reproducible. Artinya apa? Tulisan kita yang punya metode, kalau orang lain mengikuti metode pada ruang dan waktu yang sama, maka hasilnya tidak akan jauh beda dengan hasil Bapak Ibu. Nah, itu disebut metode harus bersifat reproducible. Yang ketiga, metode ini harus terstandar secara internasional. Dan ketika Bapak Ibu mencantumkan sumber metode yang Bapak Ibu gunakan, maka sangat penting untuk menyajikan sumbernya. Coba perhatikan dua gambar ini. Dua gambar ini memiliki kemiripan sekali. Tetapi, gambar yang sebelah kanan ini, perhatikan kursor saya, ini adalah gambar yang terstandarisasi internasional. Kenapa? Dia menggunakan pot dengan ukuran yang sama, pengairannya menggunakan volume yang sama dari pipa-pipa ini, sedangkan yang sebelahnya menggunakan pot plastik polybag yang volume ukurannya tidak bisa ditentukan dan menggunakan pengairan dari sumber additional atau tambahan manual. Nah, metode ini bisa jadi ditolak oleh jurnal internasional bereputasi karena penggunaan potnya tidak terstandar. Ini adalah ulasan tentang metode pada jurnal kami yang terbaru pada Scopus Q1 Frontiers in Plant Science. Bagaimana kami menyajikan informasi urutan langkah, apa yang dipakai, bahan kimia yang dipakai, produsen bahan kimia, negara tempat bahan kimia yang dipakai itu perlu dicantumkan. Ketika kami mengkalkulasi secara matematis, semua rumus yang digunakan dipakai. Lalu semua jenis software yang dipakai dicantumkan, versi software itu, nomor seri software itu, dan citasi sumber software itu kalau orang lain ingin melihat software itu. Hasil. Kita masuk ke bagian hasil sekarang. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, do not and do. Yang merah ini adalah do not, pada slide selanjutnya adalah yang harus Bapak lakukan. Jangan mengulas metode pada pembahasan dan hasil. Misalnya, pada bagian awal hasil Bapak Ibu sebutkan, penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok. Itu adalah kalimat metode. Itu bukan kalimat hasil. Jangan mengulang data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel menjadi bentuk grafik. Itu double. Nah, ini do. Something you have to do. Something we have to do when we have to present the result. Sesuatu yang harus kita sajikan ketika kita menyajikan hasil. Apa itu? Gambar yang eye-catching, yang menarik, gambar yang sangat menarik, yang membuat mata terpikat untuk melihat itu. Makanya, saya secara personal jarang sekali menggunakan gambar grafik hasil olahan Microsoft Excel, karena tidak terlalu menarik hasilnya. Saya memilih software R untuk mengolah gambar. Kalau resolusinya tidak bagus, gambar itu kembali saya olah lagi pada software pengolah gambar.
Ada banyak software pengolah gambar, misalnya Corel Draw, Photoshop, atau software-software gratis lainnya. Nah, ini adalah gambar hasil pada publikasi kami di jurnal Scopus Q1. Ini adalah pada Frontiers in Plant Science. Ini adalah hasil publikasi kami pada jurnal Scopus Q1 juga, pada Nature Scientific Report. Ini juga pada publikasi kami pada Nature Scientific Report. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar dan pemilihan warnanya. Kami berupaya mencari warna yang eye-catching, yang enak dipandang mata. Nah, kalau Bapak Ibu menyajikan gambar gel atau pita DNA atau protein, berusahalah untuk menyajikan gambar yang resolusinya bagus, yang pita DNA-nya bagus, yang markernya jelas terpisah, yang setiap markernya memiliki ukuran, berapa pasang basa, yang setiap komponen titik-titik ini dijelaskan apa dia dalam bentuk penjelasan nomor atau informasi sampel. Nah, tadi saya ingatkan di awal-awal, kita butuh kamera, entah mahal atau murah, yang paling penting dia harus berresolusi tinggi, 300 dpi. Ini dia contoh hasil jepretan yang bagus, gambarnya sangat kecil, tapi karena kita menjepret dengan memotretnya dengan resolusi tinggi, maka gambar itu bisa di zoom in atau diperbesar. Kalau Bapak Ibu menyajikan gambar mikroskop, hasil foto mikroskop, maka jangan lupa menyajikan scale bar seperti ini. Scale bar ini menunjukkan adalah ukuran skala bar berbanding ukuran objek yang diamati. Nah, apa urgensi, apa pentingnya menggunakan scale bar? Coba Bapak Ibu perhatikan dua gambar ini. Kalau kita tidak menggunakan scale bar, maka kita bisa bilang bahwa gambar semut ini lebih besar daripada gambar gajah. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nah, kita pindah ke pembahasan sekarang. Pembahasan ini adalah cara kita mengulas hasil yang tidak mengulang hasil. Nah, hindari membahas dengan mengulangi kalimat metode. Penelitian ini adalah upaya mengkaji pengaruh S terhadap Y. Ini adalah kalimat pendahuluan, ini adalah kalimat metode. Nah, sebaiknya menyajikan pendahuluan itu dengan memulai kalimat-kalimat yang menginformasikan hasil temuan. One of interesting finding is 1. The current study found that 2. Another important finding was that blah blah blah. The most interesting finding was that blah blah blah. In this study, XS were found to cause dan seterusnya. The result of this study show or indicate that dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu bisa dengan mudah temukan pada website Academic Press Bank. Di dalam website ini Bapak Ibu bisa memperoleh informasi bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis metode, menyajikan hasil, membahas, dan menulis kesimpulan. Nanti saya sajikan pada kolom deskripsi alamat website ini. Nah, kesalahan umum dalam membahas adalah tidak menjelaskan tujuan dan hasil setiap eksperimen. Apa tujuan eksperimen ini? Apa hasilnya? Itu yang dibahas. Jangan membahas yang lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan dan hasil eksperimen. Apa isinya? Apa saja yang ditemukan? Apa yang berbeda? Apa implikasi temuan itu? Itu yang dibahas. Jangan membahas sesuatu yang Bapak Ibu tidak teliti. Jangan membahas sesuatu yang tidak ada di hasil Bapak Ibu secara langsung. Contoh, penelitian ini, penelitian pengaruh dosis Trichoderma species mengendalikan penyakit tanaman tertentu. Misalnya, dalam pembahasannya ditulis Trichoderma efektif mengendalikan patogen karena kemampuannya menghasilkan antibiotika X, Y, dan Z yang disekresikan pada saat berada dalam satu lingkungan dengan patogen. Padahal penelitian itu tidak meneliti sekresi antibiotika yang dilakukan oleh Trichoderma. Tidak ada data dia tentang bagaimana Trichoderma mensekresikan antibiotika. Tidak ada data dia tentang bagaimana antibiotika mematikan patogen dalam satu media. Lalu kok dia berani bicara seperti ini? Ini over discussion. Jadi ini adalah gap atau
sesuatu yang harus Bapak Ibu hindari. Karena Bapak Ibu tidak meneliti tentang itu. Nah, hindari juga cocokologi berlebihan. Hasil penelitian ini atau hasil riset ini sejalan dengan penelitian B, C, D. Kurangi pembahasan ini. Boleh diulas 1-2 seperti ini untuk strengthening saja, bahwa hasil riset kita related atau on the track atau menghasilkan hasil yang bagus sama seperti penelitian yang bagus sebelumnya. Tapi cocokologi terlalu banyak itu akan boring sekali. Nah, isi pembahasan itu adalah restarting the result or one several result. Nah, jadi restating. Jadi restating itu artinya menyajikan kembali, mengulas kembali hasil kita. Indicating unexpected outcome or contrasting previous finding. Yang kedua, kita menyampaikan apa hasil yang kita tidak duga atau menyampaikan hasil kita yang berbeda dengan penemuan sebelumnya. Yang ketiga, offering an explanation for the finding. Kita menyajikan eksplanasi atau pembahasan atau ulasan sebagus mungkin tentang temuan kita. Yang keempat adalah commenting on the finding. Tadi kita menjelaskan, sekarang kita mengomentari hasil itu. Oh, hasil itu begini. Hasil itu tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Hasil saya sesuai dengan penelitian sebelumnya, tetapi jauh lebih signifikan hasilnya pada pengaruh X, Y, Z. Itu adalah commenting on the findings. Yang terakhir, kita harus fair mengakui bahwa kita punya keterbatasan. Olehnya, riset ini hasilnya juga memiliki batasan atau keterbatasan. Itu wajib disampaikan dalam pembahasan. Nah, bagian terakhir dari isi sebuah publikasi internasional adalah merangkum penelitian sebelumnya, sesudahnya, semuanya dalam bentuk simpulan. Nah, ini dalam simpulan harus hati-hati, kita tidak boleh mengulas hasil dalam simpulan, dan sebagian besar jurnal bereputasi bagus itu tidak menyajikan kesimpulan dalam bentuk angka-angka. Coba perhatikan simpulan kami dalam jurnal Nature Scientific Report. Bahkan kami menyajikan sitasi dalam simpulan untuk menguatkan hasil temuan kami yang kami intisari dalam simpulan. Nah, dalam kalimat 2 paragraf ini, tidak satupun disinggung angka-angka. Perlakuan terbaik adalah dosis sekian, 5 kg per hektar, 5 ton per hektar. Tidak ada, tidak disinggung. Kami hanya menyajikan bagaimana riset ini didesain, bagaimana metodenya dioperasionalisasikan, apa hasil-hasil yang bagus, apa implikasi dalam hasil itu, dan apa rekomendasi kami dari hasil itu. Itulah konklusi, itulah simpulan. Ini contohnya juga dalam publikasi kami pada jurnal Scopus. Nah, bagian yang paling akhir adalah kontribusi penulis perlu disampaikan. Jika ada 5 orang authors, maka apa kontribusi setiap author itu perlu disajikan dalam kontribusi penulis. Nah, kalau saya summarize, meringkas seluruh hasil presentasi saya pada hari ini adalah struktur IMRAD atau Introduction, Method, Result, Discussion pada publikasi internasional. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis jurnal, tentu saja manuskrip itu akan dikirimkan ke penerbit. Nah, ada beberapa tips dalam submission jurnal ini. Yang pertama adalah pilihlah jurnal yang tepat dan sehat. Yang kedua, ini sangat disepelekan sebagian besar penulis, buatlah cover letter yang menarik. Karena bagaimana mungkin kita menyatakan ingin meminang jurnal itu untuk tempat mempublikasikan jurnal kita, kalau kita tidak menulis surat cinta yang memikat ke editornya. Cover letter itu adalah surat cinta kita kepada editornya. Yang ketiga, ikuti author guidelines. Nah, saya sudah menyajikan tadi di awal-awal presentasi saya bagaimana memilih jurnal yang sehat. Memilih jurnal yang sehat itu bisa melalui website Simago, lihat indeksnya, lihat apakah dia stabil di Q1, stabil di Q2, atau dia naik turun. Nah, saya ingin menunjukkan contoh American Forest Journal ini.
Kalau Bapak Ibu lihat dari tahun 99 sampai tahun 2017, publikasinya selalu berada pada level Q4. Nah, ini hati-hati. Bisa saja kita publikasi tahun ini, setelah dia terbit, ternyata jurnalnya sudah tidak Scopus lagi. Wah, ini bahaya. Akhirnya apa? Kan kasihan. Nantinya Bapak Ibu tidak bisa dapat nilai kredit point yang maksimal. Yang kedua, untuk mengetahui jurnal itu sehat, kembali ke list predatory journal. Cek jurnal itu, apakah dia jurnal sehat atau jurnal predator. Tips membuat cover letter, Bapak Ibu. Nah, editor perlu diketahui. Editor dan reviewer menerima jurnal yang tidak sedikit ke dalam meja mereka setiap hari melalui email. Nah, inilah pentingnya cover letter. Semua editor termasuk saya, kami umumnya memiliki genre pemahaman yang sama bahwa jangan baca dulu jurnalnya. Kalau cover letternya menarik, baru kita baca jurnalnya. Nah, supaya jurnalnya dibaca oleh editornya, maka buatlah cover letter atau surat pengantar yang menarik. Cover letter itu singkat dan menarik, buat reviewer terkesan. Ya, ini tujuan utamanya. Tujuan utama cover letter itu adalah membuat reviewer terkesan melalui surat pengantar itu. Lalu, apa yang substantif kita sampaikan? Significant finding statement kita terhadap hasil riset yang akan kita publikasi. Nah, apa itu significant statement? Ini adalah baseline informasi tentang apa yang kita temukan yang menarik untuk dipublikasikan. Contoh, dalam cover letter saya tulis, this study provide accurate baseline data on the virulence of Ganoderma by the land use change. Currently, these data are not available by the relevant authorities since 3 decades. This data will also be a national reference to estimate yield losses of oil palm and rubber production caused by Ganoderma. Nah, ini adalah significant finding statement yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini penting loh. Hasil penelitian ini dibutuhkan oleh otoritas pengambil kebijakan loh. Nah, karena itu reviewer dan editor akan tertarik membaca jurnal kita. Yang terakhir adalah ikuti author guidelines. Setiap jurnal bagus umumnya memiliki petunjuk penulisan. Bapak Ibu perlu lihat petunjuk penulisannya. Jangan pernah mengirim jurnal sesuai gaya penulisan Bapak Ibu. Pasti tidak akan dibaca, langsung ditolak. Bahkan mengecewakan akhirnya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap ulasan saya tentang bagaimana cara menulis di jurnal ilmiah bereputasi tinggi ini dapat memperkaya hasanah pengetahuan kita bersama untuk menulis untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa menulis itu adalah kebiasaan. Oleh karena itu, menulislah terus-menerus. Sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang terkecil. Nah, kalau kita tidak mulai hal terkecil itu mulai dari sekarang, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hal besar. Jika hal besar itu bernama tulisan, maka tulisan yang kita idam-idamkan terbit di jurnal bereputasi internasional tidak akan pernah terbit. Bapak Ibu demikian, saya Nur Edi. Terima kasih atas kebersamaannya bersama saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.